Oke, job seeker, ketemu lagi dengan saya. Banyak banget yang bertanya kepada saya, Kang, gimana sih Kang caranya supaya bisa masuk atau diterima di PT Aisin Indonesia Otomotif? Atau ada juga yang bertanya, lewat apa sih lowongan kerjanya? Terus berapa lama prosesnya dari awal tahap tes kerja hingga tanda tangan kontrak? Dan banyak lagi. Nah, oke, di pertemuan kali ini saya akan membahas dari awal bagaimana cara bisa diterima masuk di PT Aisin Indonesia Otomotif, dan dari mana sih dapat info lowongan kerja untuk PT Aisin Indonesia Otomotif. Oke teman-teman, jadi untuk teman-teman yang belum tahu apa itu PT Aisin Indonesia Otomotif, teman-teman bisa scroll ke bawah sebelum video ini dan teman-teman bisa lihat bagaimana profil dari PT Aisin Indonesia Otomotif. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana cara mencari lowongan kerja PT Aisin Indonesia Otomotif hingga tanda tangan kontrak. Baik, untuk yang pertama yaitu info lowongan kerja PT Aisin Indonesia Otomotif. Sebelum itu saya akan jelaskan sedikit profil dari PT Aisin Indonesia Otomotif, di mana PT Aisin Indonesia Otomotif ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang komponen otomotif roda 4. Perusahaan ini tergabung dalam Astra Group dan merupakan salah satu cabang anak perusahaan asal Jepang yaitu Aisin Seiki Jepang, dan tergabung juga dalam Astra Toyota atau Toyota Motor Club. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2014 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Maret tahun 2014 yang lalu, teman-teman. Oke, untuk cara mendapatkan informasi lowongan kerja PT Aisin Indonesia Otomotif ini sesuai dengan pengalaman saya, teman-teman. Jadi waktu tahun 2019 yang lalu saya melamar lewat Yayasan RSM Bekasi atau yang sekarang diubah namanya menjadi Sinergia Karawang Bekasi. Pada saat itu saya mengikuti dengan kualifikasi sebagai berikut ya, teman-teman. Jadi untuk kualifikasinya yang pertama itu pria umur 21 lebih 6 bulan, kemudian yang kedua yaitu tinggi badan minimal 160 cm, dan yang ketiga yaitu pendidikan untuk SMA jurusan IPA, dan untuk SMK jurusan teknik otomotif, teknik listrik, teknik mesin, dan lain sebagainya. Dan untuk ketentuan nilai nih teman-teman, jadi untuk nilai matematika nilai rapot dari semester 1 sampai semester 6 atau dari semester 1 sampai semester 5 ya teman-teman, kemudian dijumlah dengan nilai UN matematika. Hasil dari penjumlahan itu dibagi 2 sehingga ditentukan untuk minimal, yaitu hasil dari penjumlahan tadi minimal 6,0 untuk nilai matematika. Dan untuk kualifikasi pengalaman, baik yang mempunyai pengalaman ataupun yang tidak mempunyai pengalaman ya teman-teman. Terus tidak pernah mengikuti 2 PT Astra Group yaitu PT FNI dan PT Advik sebelumnya. Untuk teman-teman yang sudah mengikuti proses tes di 2 PT yang telah tadi saya sebutkan, maka tidak diperbolehkan untuk mengikuti proses rekrutmen di PT Aisin Indonesia Otomotif ya teman-teman, karena masih satu grup Astra. Oke, untuk tahapan tes di PT Aisin Indonesia Otomotif, jadi yang pertama itu proses tes psikotes. Untuk teman-teman yang belum mengetahui proses psikotes, silakan tonton video saya sebelum video ini ya teman-teman. Jadi untuk proses psikotesnya itu yang pertama ada tes cerita matematika atau tes soal matematika dasar, kemudian ada proses tes Army Alpha, tes Warteg, kemudian tes intelijensi umum atau tes TIO 5. Dan setelah mengikuti proses tes psikotes, jika dinyatakan lolos maka akan dilanjutkan ke tes kedua, yaitu menggambar pohon, kemudian menggambar orang, dan tes scribe ini ya teman-teman. Setelah 2 tahapan tes psikotes ini teman-teman dinyatakan lolos juga, maka teman-teman akan mengikuti proses berikutnya, yaitu proses interview dengan psikolog. Nah, setelah teman-teman dinyatakan lolos dalam proses interview dengan psikolog, maka nanti teman-teman akan dilanjutkan ke proses interview bersama HRD atau supervisor atau leader perusahaan Aisin ya teman-teman. Nah, dari proses psikotes hingga proses interview bersama leader atau supervisor atau HRD perusahaan Aisin, itu kurang lebih waktu saya ya teman-teman, itu dari proses psikotes dinyatakan lolos itu kurang lebih 2 minggu.
Setelah 2 minggu teman-teman nanti dinyatakan lolos dalam proses tahap psikotes, nanti teman-teman dilanjutin ke tahap interview. Nah, setelah teman-teman dinyatakan lulus dalam proses interview bersama HRD atau leader atau supervisor ya teman-teman, nanti teman-teman hari itu juga biasanya akan dikabarkan untuk mengikuti proses MCU atau medical check up. Nah, untuk proses MCU-nya untuk biaya ditanggung oleh perusahaan, dan untuk proses MCU-nya nanti akan dilaksanakan di Karawang ya teman-teman, di Klinik Biomedilab Karawang. Untuk poin-poin yang dicek dalam proses MCU, yang pertama itu tinggi badan, kemudian berat badan. Tinggi badan tadi minimal 160 cm, kemudian berat badan ideal ya teman-teman. Jadi dari tinggi badan dikurangi 110, nah itu untuk berat badan ideal. Kemudian tes visus mata minus, buta warna. Setelah itu tes urin, setelah itu rongsen ya teman-teman untuk mengecek bagian paru-paru. Nah, setelah itu masuk pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini yang dicek oleh dokter langsung, yaitu telinga, pendengaran ya teman-teman, kemudian mata, kemudian hidung, gigi. Nah, kemudian dibuka bajunya, ada tato atau tidak ya teman-teman, ada bekas operasi atau tidak gitu ya. Kemudian ditanya merokok atau tidak. Jika merokok, jawab saja merokok, karena saya sendiri menjawab pas ditanya merokok atau tidak, saya jawab merokok ya teman-teman, tidak berpengaruh. Yang penting kondisi badan kita masih tetap sehat, paru-paru masih tetap sehat. Oke. Kemudian setelah proses MCU, nanti teman-teman akan dilanjutkan ke joint training. Dari proses MCU ke joint training saya 1 hari ya teman-teman. Jadi misalkan hari ini proses MCU dinyatakan lolos, nah besoknya saya langsung dipanggil untuk menghadiri joint training. Dari joint training ini teman-teman nanti akan dibagikan seragam, kemudian untuk pendataan BPJS Ketenagakerjaan, dan untuk pembuatan buku rekening. Jika teman-teman menggunakan rekeningnya Permata, maka Permata, jika BCA, BCA gitu ya teman-teman. Jadi untuk rekeningnya bebas di PT Aisin mah. Oke, setelah teman-teman melakukan pendataan di joint training, nanti teman-teman akan masuk ke tahap magang atau training ya teman-teman. Waktu saya itu magang, jadi 1 bulan, kurang lebih 3 minggu lah. 1 minggu di kelas, training kelas, diberikan materi berupa safety, kemudian aturan-aturan atau rule yang ada di perusahaan. Setelah 1 minggu di kelas, nanti akan dievaluasi di akhir hari, di hari ke-6 biasanya, atau di hari ke-5 ya teman-teman. Nanti akan dievaluasi hasil trainingnya, hasil training di kelas akan diujikan, kemudian masuk ke tahap OJT. Nah, OJT atau on the job training ya teman-teman. Langsung teman-teman dibawa ke LAN sesuai dengan posisinya masing-masing. Jadi di Aisin itu ada posisi di casting, kemudian ada posisi machining assembling, kemudian ada bagian body plan. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan mengikuti proses on the job training selama 2 minggu di LAN sesuai dengan LAN-nya masing-masing ya teman-teman. Nanti teman-teman setelah itu akan diarahkan bagaimana cara kerja di Aisin, bagian-bagiannya akan diperkenalkan ya teman-teman. Biasanya melakukan 5S, terus melakukan pengaplikasian dari hasil materi yang telah didapat di training kelas ya teman-teman. Jadi diaplikasikan di on the job training ini. Oke, setelah itu teman-teman setelah 3 minggu melakukan proses training, nanti ada pengumuman hasil evaluasi selama 3 minggu training. Nah, hasilnya jika teman-teman lolos, maka dilanjutkan ke tahap tanda tangan kontrak. Untuk mendapatkan kontrak pertama yaitu 1 tahun atau 12 bulan ya teman-teman. Jika teman-teman dinyatakan tidak lulus, maka teman-teman gagal dalam proses training ini. Teman-teman tidak bisa dilanjutkan ke proses tanda tangan kontrak. Lalu bagaimana setelah kita dinyatakan gagal? Teman-teman akan tetap mendapatkan gaji ya teman-teman. Waktu itu juga seangkatan saya sebatch itu ada yang tidak lolos ke tahap tanda tangan kontrak, maka teman-teman saya ini tetap diberikan gaji selama 3 minggu ini ya teman-teman. Jika teman-teman berhasil dinyatakan lulus dalam proses training, maka dilanjutkan ke proses tanda tangan kontrak. Teman-teman akan dinyatakan lulus dan diberikan kontrak selama 1 tahun atau 12 bulan gitu, sesuai dengan jobnya masing-masing, sesuai dengan lane yang diberikan kepada teman-teman, bagiannya apa gitu. Lalu bagaimana Kang, ininya apa sih, kerjanya gimana?
Untuk waktu kerjanya sama ya teman-teman, seperti perusahaan lainnya dan seperti aturan dari Dinas Tenaga Kerjaan, yaitu selama 8 jam. Untuk waktu kerjanya di ASN sama seperti di perusahaan-perusahaan lainnya ya teman-teman. Jadi waktu kerjanya selama 8 jam. Untuk shiftnya ada 3 shift, shift 1, shift 2, dan shift 3. Untuk shift 1 dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Untuk shift 2 dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Dan untuk shift 3 dari jam 10 malam hingga jam 6 pagi. Selama 8 jam ya teman-teman. Nah, untuk lemburannya bagaimana? Lemburannya sesuai lane masing-masing ya teman-teman. Jika loadingnya sedang naik ya maka lemburan kencang, dan jika loadingnya sedang turun ya tidak ada lemburan ya teman-teman. Untuk gajinya UMR sesuai dengan UMK Karawang ya teman-teman. Untuk saat sekarang sih di angka 5.350.000 kurang lebih ya teman-teman. Itu untuk gaji pokok. Kemudian ada tunjangan-tunjangan lainnya seperti tunjangan SIP, kemudian waktu itu kan ada snack ya, tunjangan snack, jadi uang snack, kemudian ada uang transportnya sebesar 30.000 kurang lebih ya teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman nanti ada jemputannya menggunakan bis, kemudian ada uang kesehatan selama 1 tahun, dan BPJS kesehatan juga bisa kan teman-teman ada keluhan sakit, teman-teman dibawa ke rumah sakit nanti akan dirembes oleh perusahaan gitu ya teman-teman. Oke, jadi untuk fasilitas seperti itu, jika teman-teman di kontrak pertama kinerjanya bagus gitu, dari alpha tidak ada, kemudian tidak ada kasus dengan atasan, maka teman-teman akan dilanjutin kontrak kedua. Di kontrak kedua ya evaluasi dari kontrak pertama gitu ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Itu yang dapat saya jelaskan dari mulai mencari informasi lowongan kerja di PT Aisin Indonesia Otomotif sampai diterima tanda tangan kontrak di PT Aisin Indonesia Otomotif. Jadi untuk teman-teman yang baru lulus ini sangat pas ya teman-teman, karena usianya masih muda, yaitu usianya maksimal 21 tahun 6 bulan untuk PT Aisin. Silahkan lamar di PT Aisin Indonesia Otomotif. Jadi lowongan kerjanya selain di RSM atau di Sinergia Bekasi Karawang, itu PT Aisin biasanya ke BKK yang ada di kampung ya teman-teman, biasanya ngambil ke Jawa Tengah seperti di Purbalingga atau di Kebumen, terus di Pemalang gitu ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu yang dapat saya jelaskan mengenai bagaimana cara mencari lowongan kerja PT Aisin Indonesia Otomotif, atau bagaimana cara agar bisa diterima di PT Aisin Indonesia Otomotif. Terima kasih yang telah menonton, dan untuk yang baru bergabung di channel saya silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi yang lebih informatif lagi ke depan tentunya teman-teman. Selamat berjuang dan salam sukses, salam amplop coklat untuk para job seeker di luar sana. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Andri Bibisani.